Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai airdrop. Yang salah satu yang menurut saya cukup menarik itu adalah Ethereum season 5 ya guys. Ethena season 5 guys ya. Gimana kalian kalau misalkan kalian juga ngefarm ini tolong komen di bawah ya. Tapi sebelum itu juga saya harus disclaimer dulu bahwa nothing in this video is financial advice. Dan kita langsung aja masuk ke videonya ya guys ya. Jadi Ethena barusan mengeluarkan season 5 update ya. Kita bisa ngelihat di sini season 5 update, dan ini menurut saya adalah salah satu kesempatan bagi kalian yang kalau misalkan belum pernah ngefarm Ethena di season 4, season 3 dan sebelumnya. Dan ini salah satu yang cukup menarik ya guys ya bagi untuk kalian untuk ngefarm. Nah, yang pertama adalah kita harus menjelaskan dulu Ethena itu sebagai protokol tuh kayak gimana. Mungkin kan beberapa dari kalian yang mungkin nggak tahu ya guys ya. Jadi yang pertama adalah Ethena merupakan protokol yang ingin menciptakan stablecoin berbasis digital ya. Dan ini juga berbeda dengan yang lain seperti misalkan MakerDAO. Kalau kalian nggak tahu, MakerDAO juga punya stablecoin nih guys ya, DAI, yang berbasis digital juga. Nah, cara Ethena melakukan ini berbeda dari MakerDAI adalah Ethena itu menjaga peg USDE-nya itu bukan dari surat hutang berharga atau USDC atau gimana, tapi caranya adalah kita misalkan masukin Ether gitu ya ke dalam protokolnya, dia akan langsung open short position di Ether tersebut juga, sehingga menciptakan dimana kalau misalkan price of Ether naik, memang short position dia akan rugi, tapi kan harga kolateral yang dia gunakan untuk USD-nya naik juga. Jadi ujung-ujungnya adalah semuanya itu delta neutral, atau artinya tidak ada cuan, tidak ada bocuan ya guys ya, tidak ada rugi. Jadi ujung-ujungnya adalah ya stabil aja gitu harga kolateralnya. Ini dinamakan delta neutral strategy, dan Ethena menggunakan ini untuk menjaga kolateralnya sehingga USDE-nya tetap terkolateralisasi. Dan ini juga yang memungkinkan Ethena untuk mengkolateralisasi, nggak perlu over collateralize kayak di MakerDAO dan segala macam, di mana kalian harus supply lebih banyak kolateral daripada apa yang kalian mint ya, apa kalian cetak. Umpama ngomong kayak kamu di bank aja gitu loh ya, yang dimana barang asetmu hanya dihargai beberapa persen doang yang bisa ditarik dalam bentuk bunga ya, dalam bentuk hutang ya guys ya. Tapi kalau di sini one to one back karena dia menggunakan delta neutral strategy tersebut, jadi mereka nggak gitu takut. Oke. Nah, walaupun begitu sebenarnya tetap ada resiko ya guys ya. Pertama adalah karena dia menggunakan pasar derivatif, berarti kan memang ada pasar baru ya kan, ada pasar lagi yang digunakan, dan itu kemungkinan ada risk. Lalu kalau misalkan protokolnya kodenya rada masalah, sehingga ketika dia open short position ternyata antara kurang lah atau telat lah atau ada slippage lah atau bagaimanapun, kemungkinan protokol bisa rugi ya kan. Dan lalu juga kurang toleran terhadap volatilitas tinggi guys ya. Jadi maksudnya gimana, misal ada kayak kejadian kayak Luna waktu itu, atau kejadian kayak FTX waktu itu, tiba-tiba langsung hari itu anjlok, volume naik gede banget tapi harga anjlok sekali, itu obviously akan menyebabkan slippage di dalam exchange. Dan kalau misalkan ternyata gara-gara slippage itu banyak protokol bisa rugi, itu bisa menjadi cascading liquidation guys ya di dalam Ethena sendiri, dan bahkan mungkin USDE-nya bisa jadi under collateralized sehingga ada DPEG event ya kan, DPEG event. Dan ini yang kita juga harus perhatikan bahwa USDE sendiri itu kan juga perlu waktu untuk diubah menjadi kolateral lagi. Jadi misalnya kalian mau tukar USD kalian untuk kembali menjadi kolateral kalian, itu butuh waktu guys, dan sehingga banyak orang akan just throw it in the market ya, dia jual di Uniswap atau di mana, ujung-ujungnya nurunin price-nya USDE ya. Ini seperti yang terjadi di USDC waktu itu, kalau kalian nggak tahu, waktu Silvergate dan First Republic Bank kena bank crisis ya di 2023, itu USDC itu kayak gitu. Jadi kemungkinan besar USDE bisa mengalami itu di bear market guys. Makanya kembali lagi menurut saya adalah Ethena ini a good pick for the bull market ya, seperti Luna zaman dulu. Dan ini bukan berarti aku ngomongin ini tuh kayak Luna guys ya, karena beda memang sistemnya, walaupun mirip lah visionnya, yaitu membuat stablecoin berbasis digital. Tapi
yang saya mau ngomongin adalah karena Ethena ini belum teruji di bear market, kita jangan ambil risk gitu loh ya, menurut saya ya, kembali lagi. Dan kayak bagi saya adalah ya kalau bull market ya aman-aman aja, enteng-enteng aja. Cuman kalau udah bear market ketika surut ya, air surut, yang telanjang tuh kelihatan guys. Yang over collaterals tuh yang over leverage itu kelihatan guys. Dan ini yang makanya kita kan nggak tahu ya seberapa bagus Ethena punya kode, seberapa unhackable dia, atau seberapa hebatnya delta neutralnya kita masih nggak tahu. Dan banyak black swan yang bisa terjadi di bear market. Makanya kan kita harus hati-hati banget untuk memegang yang seperti ini di bear market. Tapi kalau di bull market menurut saya ya fair-fair aja. Ya kan, fair-fair aja. Buktinya Luna bisa pumping gede banget di bull market sebelumnya. Dan ini menurut saya, kembali lagi, not financial advice guys ya, terserah kalian. Nah, airdropnya sendiri ini cukup lukratif ya kan, kalian kita udah ngalamin berbagai season, dan ini season 5 ini ya sama kayak season yang lain ya, normal-normal aja. Cuman yang cukup bagus adalah ya kan dia cukup gampang guys, asalkan kalian punya kapital, sebenarnya kalian tinggal masukin, costnya minimal banget dibandingkan airdrop lain seperti misalkan DEX lah, dengan leverage DEX kayak di Hyperliquid. Kalau kalian farming kan risknya besar ya guys ya, karena kan kalian harus trading dan mungkin rugi ya kan. Dan kan kita ngomong 10% trader yang cuan, berarti kan 90% nya rugi ya kan. Jadi kalau misalnya kalian trading di Hyperliquid ya cuma hanya 10% doang yang consistently untung gitu guys ya. Jadi kembali lagi, menurut saya ini salah satu airdrop yang low cost gitu, yang low cost. Kecuali kalau misalnya kalian menggunakan hal-hal lain untuk meningkatkan point gain kalian ya guys ya. Yang saya akan ngomongin di sini tuh ya cukup yang normal-normal aja, yaitu adalah antara kalian megang USDE, SUSDE, stake USD, atau INA atau SINA ya. Jadi antara itu 4 dan itu yang paling gampang. Dan kalau misalnya kalian menggunakan SINA itu 40x ya kalinya ya. Misalkan duit kalian berapa, itu harusnya bisa dapat misalnya 10 poin per hari, kalian dikali 40x berarti 400 poin per hari gitu guys ya. Karena ya SINA kan di stake ya, jadi cenderung lebih risk ya, kita ambil risk bahwa kalau INA-nya bergerak sangat drastis turun ya kita nggak bisa langsung tarik gitu. Karena kalau kita ngelihat di websitenya ya, kita melihat ya, lock as INA position will be available to withdraw 14 days after unlocking guys. Dan sedangkan ini unlockingnya aja 7 hari. Jadi maksudnya kembali lagi, jadi kayak berarti total ada 21 hari untuk kalian unstake dari SINA menjadi INA. Oke, so that's the risk. Memang kalian bisa langsung jual itu ke pasar bebas ya, SINA kalian jual aja ke INA atau kalian jual aja ke USDC. Tapi kan pasti harganya lebih jelek dibandingkan kalian unlock dan withdraw sendiri. Itu makanya kenapa dia dikasih poin lebih ya kan, karena intinya you put more risk. Oke. Nah, masalah itu selesai. Dan ini juga kalian kalau misalkan put ini USD, INA dan SINA ini di dalam wallet kalian juga nge-gain poin bukan cuma di Ethena doang. Kalian bisa ngeliat Ethena di sini ada Ethereal juga, ada Echelon juga, ada Terminal dan Strata juga guys ya. Jadi overall kalian nge-farm ini langsung bisa 5 project sekaligus. Nah, Ethereal itu semacam Hyperliquid seingat saya. Terminal dan segala macam saya belum riset sama sekali guys ya. Tapi ya kan dapat aja gitu poinnya ya. Jadi cukup seneng ya. Memang kalau memang kalian mau benar-benar dapat yang besar, ini nggak selukratif misalkan kalian airdrop yang kecil-kecilan gitu ya, di mana kalian mulai dari awal, karena ini udah season 5 juga, semua orang juga udah banyak tahu. Dan bahkan saya aja ya masukin $500 begini aja, poin collected per day itu 0,0000025% dari total daily Ethena points yang awarded. Jadi ini sangat kecil gitu. Berarti kalau misalnya kalian kali aja ya, untuk mencapai 25% dari daily reward itu kamu harus kali aja nih 25 kali 10.000, berarti harus $5 juta aja, itu baru 25%. Berarti ya banyak lah ya, banyak banget duit yang dimasukkan ke dalam sini untuk di farmingkan. Tapi memang belum tentu cuman dalam ini doang gitu. Misalkan kalian mau melakukan leverage ya guys ya, mungkin kalian bisa narik SINA kalian, terus kalian looping di misalkan di mana, di AV kali, di mana lah, yang pokoknya di Morpho mungkin ya, pokoknya ujung-ujungnya kalian looping dengan menggunakan lending and borrowing
dan ngejar leverage. Nah itu memang bisa dilakukan. Cuman menurut saya adalah itu lebih risky lagi, apalagi kalau kalian pakai SINA guys ya. Karena SINA sendiri kalian harus tunggu 21 hari atau kalian jual dengan di pasar bebas dengan harga yang tidak bagus. Jadi overall menurut saya sih personal opinion adalah saya sendiri dengan adalah yang normal-normal aja lah. Ya kan yang low cost lah. Sekali transaksi langsung ditinggal aja udah jalan gitu ya. Nggak usah kayak harus looping berkali-kali transaksi, itu costnya cukup tinggi guys ya. Dan ini kan sendiri di Ethereum. Jadi kalian harus tahu sekali swap itu berapa dolar guys ya. Jadi makanya menurut saya adalah cukup yang normal-normal aja. Tapi misalkan kalian mau lebih gila lagi, nggak mau cuman leverage pakai AV itu mah permainan kampungan gitu ya. Kalian mau yang lebih hebat lagi, kalian pakai Pendle guys ya. Pendle nih gila banget kalau kalian memang ngejar poin tapi costnya gila. Oke. Dan di sini kalian akan pilih ya, misalkan USDI lah, SUSDI lah, atau SINA. Kalian bisa lihat poolnya sendiri ya di Points Market di sini. Kalau misalkan kalian buka Pendle, kalian bisa ngeliat semua tuh ya, INA lah, apalah, banyak lah. Jadi semua poin-poin begini kalian bisa cek sendiri. Tapi kalau misalkan kayak gini nih ya, up to 48 times leverage di YT-USDI. Berarti artinya apa? Kalau setiap $1 YT-USDI ini kamu dapetin 48 kali lipat poin dari $1. Misal, berarti kalau misalnya $1 USDI itu dapetin 10 poin guys ya. $1 itu 10 poin. Nah kalau kalian beli token ini, YT-USDI ini, maka kalian akan mendapatkan setiap hari itu 48 kali 10 poin guys. Jadi 480 poin. Langsung begitu. Ya kan? Dan ini akan berlangsung sampai 96 hari. Nah ini kalau misalnya kalian nggak tahu Pendle atau nggak ngerti gimana kondisinya, kalian mungkin tahu loh, kalau kayak gini kan lebih enak ya. Kita pakai YT aja ya, YT yield token betul, YT itu YT USDI lah, atau YT SUSDI lah, atau yang paling mantap lagi misalnya YT SINA lah. Jadi kalau kita masukin ini 56x, terus habis itu dikali lagi 40x, berapa tuh, ya kan? Gila kan? Dapat poinnya. Masalahnya adalah yang harganya YT SINA ini terus menerus menjadi 0 guys. Misalkan nih kayak gini ya, ngomong YT will have zero value at maturity. You can exit at any time at current market price while retaining all the points up to that point. So in essence ini seperti option guys ya. Jadi makanya kenapa di sini tuh lebih risky lagi, lebih banyak technical knowledge lagi. Dan kalau misalnya kalian nggak ngerti Pendle, mending jangan. Oke? Mending jangan, karena ini costnya besar banget dan belum tentu poin yang kalian dapatkan itu worth it. Karena kan kita masih nggak tahu, dan bahkan Ethena sendiri aja nggak tahu total poin di season 5 ini berapa. Yang dia tahu adalah seberapa banyak yang akan dia issue untuk reward. Misal kamu Ethena ini saya nggak tahu ya, nanti saya harus riset lagi. Ethena itu mau kasih season 5 reward tuh berapa. Misal dia punya goal adalah dia mau ngebagiin 1 miliar token ENA di season 5. Oke. Nah, itu akan dibagi berdasarkan total poin yang ada. Oke. Sedangkan setiap hari kan accrue terus ya poin-poin, dan ada yang nanti nambahin lah, ada yang kurangin lah, ada segala macam. Dan Ethena sendiri nggak tahu total poin di ending season 5 itu berapa banyak. Misalkan kayak season 4 kita bisa lihat. Di sini 48,2 triliun poin. Lah kalau misalnya season 5 nanti waktu ending ya mungkin bisa 50, mungkin bisa 100, mungkin bisa lebih kecil bahkan 20 gitu ya. Jadi Ethena nggak gitu peduli gitu. Dan bahkan dia juga nggak tahu total poin itu berapa. Dia cuma mau ngelihat setelah ending cut off-nya, kasih snapshot-nya, dia ngelihat oke, perbandingannya nih, poin pertama dapat 24% dari total poin, berapa persen. Habis itu price pool-nya dia yaitu 1 miliar token dibagi sesuai dengan persenan itu, dengan perhitungan formula sedikit untuk menurunkan beban di yang paling tinggi dan menaikkan beban dari yang paling kecil ya. Jadi kayak weighted average-nya lebih bagus ya, karena kan Ethena juga nggak mau dipegang whale semua. Jadi paling begitu ya guys ya. Overall, makanya itu kenapa risk yang kamu ambil jika menggunakan Pendle yaitu besar sekali, karena kalian bahkan nggak tahu ini per poin itu harganya sebenarnya berapa. Sedangkan kalian udah invest begini, kalian kayak umpama ngomong
beli properti masih gambar doang. Oke lah dia let's say dalam brand ternama misalkan Lipo atau apa. Buktinya kan Meikarta itu kayak gitu kan kejadiannya kan. Kalian beli gambar GG. Padahal Lipo udah gede banget gitu kan. Jadi maksudnya bukan berarti itu tanpa risk gitu. Makanya ini menurut saya sangat-sangat hati-hati banget ya. Hati-hati banget. Lebih mending kalian leverage looping gitu daripada begini menurut saya ya. Tapi kembali lagi ini kan bagi para degeners out there. Let's say kalian adalah degen ya. Saya suguhkan ini nih guys ya. Kalian bisa belajarin sendiri Pendle tuh kayak gimana gitu ya. Tapi ya overall itulah aja cara untuk farming Ethena. Dan BTW juga kalau misalnya kalian pakai Pendle itu kalian dapat ini juga semua dikali dengan leverage dia juga ya. Misalkan di sini 56 kali berarti ya kalian juga dapat poin yang lain 56 kali. Jadi mungkin itu bikin jadi dia lebih worth it. Oke, tapi kembali lagi kan juga Ethereal ini masih di season 0 kalau nggak salah, season 0 atau season 1. Jadi bahkan token aja belum ada, ya kan? Dan ini juga salah satu yang kenapa menurut saya project yang cukup bagus gitu. Karena tokennya belum ada. Jadi kalau dia launching di bull market tuh cenderung biasanya pumpingnya tinggi sekali karena misalkan KOL influencer nge-pumping gitu ya. Dan kita kan mendekati Q4 dari 2025 ya, dan ini menurut saya adalah akan menjadi, apalagi mendekati November, akan menjadi altcoin season pumping terakhir sebelum bear market 2026. Nah mungkin ada yang banyak yang nggak setuju dengan saya yang ngomong bahwa di 2026 itu extended cycle, kita mungkin masih bisa top di Januari dan segala macam. Well, fair game gitu ya. Ya kalau misalnya masih top di Januari ya bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak kan ya kita mendingan cari aman gitu ya, cari aman. Anyways, this is all for this video. I hope you guys enjoy it. I'll see you guys next time. Bye bye.